Petunjuk penggunaan. Video ini merupakan media berbasis video pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa akan materi gaya dan teks non-fiksi. Video pembelajaran ini berisikan pengenalan tema dan subtema, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, penyajian materi, dan soal latihan. Pada bagian membaca teks non-fiksi atau ayo membaca, silakan pause video untuk menyesuaikan kecepatan kamu dalam membaca dan memahami isi bacaan. Pada bagian latihan, kamu bisa pause video untuk menulis soal latihan di buku tulismu. Silahkan jawab 5 soal latihan yang ada untuk mengetahui tingkat pemahamanmu akan sajian materi yang telah diberikan. Perhatikan dan amati baik-baik selama video diputar dari awal sampai selesai. Selamat belajar! Hari ini kita akan belajar materi gaya dan teks non-fiksi pada tema 7 indahnya keragaman negeriku. Bagian subtema 1 pembelajaran 1. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu keanekaragaman negeriku? Kemudian, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama? Lalu, apa itu gaya? Dan apa pula teks non-fiksi itu? Agar bisa menjawab semua pertanyaan itu, tonton video ini sampai habis ya. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Miss Andri. Hari ini kita belajar bersama Miss yuk. Kalian semangat untuk belajar kan? Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Pertama, KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. KD 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, listrik, magnet, gravitasi, dan gesekan. Terakhir, KD 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, listrik, magnet, gravitasi, dan gaya gesekan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menggali dan menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dan mampu mendemonstrasikan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Amati video ini dengan baik sampai habis ya. Seperti pertanyaan yang ada di awal, tahukah kamu arti keragaman? Keragaman artinya hal atau keadaan yang beraneka ragam atau banyak perbedaan namun memiliki keunikan masing-masing. Keragaman agama dan suku bangsa adalah keadaan di mana beragamnya atau ada banyaknya agama dan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia. Untuk agama, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Pertama, agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja agama di Indonesia? Mulai sekarang jangan lagi terbalik antara agama dan suku. Jangan bilang suku Batak, Melayu, atau Jawa itu agama ya. Agama dengan suku itu berbeda. Mengenai suku, kita akan membaca teks. Bacalah teks berikut dengan kuat dan penuh semangat. Nah, perlu kamu ketahui, teks yang telah kamu baca tadi merupakan contoh dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi banyak sekali memberikan informasi-informasi penting di dalamnya. Untuk dapat menggali suatu informasi, perlu kita pahami dulu apa itu teks non-fiksi.
Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Cara menggali informasi yang pertama yaitu dengan membaca intensif atau membaca teks dengan seksama. Jadi kita pahami dulu apa yang telah kita baca. Kedua, menentukan gagasan pokok. Ini disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama yang menggambarkan keseluruhan isi paragraf. Ketiga, mencatat kembali atau meringkas teks. Jadi kita catat informasi-informasi penting yang telah kita dapatkan. Sekarang, ayo kita coba menggali informasi penting dari teks tentang suku bangsa yang telah kita baca tadi. Ada banyak nih informasi penting yang dapat kita temukan dalam teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Informasi berikutnya dapat kita temukan pada paragraf kedua. Ada lebih dari satu informasi penting pada paragraf ini, namun salah satunya yaitu hasil sensus pada Pusat Statistik tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Begitulah contoh menggali informasi dari teks non-fiksi. Setelah menggali informasi dari teks berjudul Suku Bangsa di Indonesia, kita tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat beragam. Keragaman tersebut wajib kita ketahui dan pelajari agar kita semua dapat hidup rukun berdampingan. Begitu juga dengan gaya, kita harus mempelajarinya karena gaya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kalian lihat di video, ada orang-orang yang sedang menaiki sampan, bukan? Bagaimanakah cara mereka menggerakkan sampan tersebut? Ya, benar, dengan cara didayung. Tahukah kalian bahwa untuk bisa mendayung sampan diperlukan gaya? Nah, apa itu gaya? Yuk saksikan penjelasan berikut ini. Sebelum Miss jelaskan, ayo perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Benar, becak. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Jadi, gaya adalah segala tarikan ataupun dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Perlu diketahui bahwa tiap gaya memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Khusus pada pembelajaran satu ini, kita hanya akan membahas manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa saja contohnya? Yuk kita lihat. Manfaat gaya otot yang pertama yaitu kita dapat mengayuh sepeda untuk berpindah ke suatu tempat atau juga untuk menyehatkan badan. Kedua, ibu dapat menggendong adik seperti contoh gambar di bawah ini. Ketiga, ayah dapat mendorong mobil yang mogok sehingga mobil dapat bergerak. Keempat, kakak dapat membawa barang belanjaan. Kelima, sapi dapat menarik gerobak. Pernah melihatnya apa tidak? Keenam, kita dapat mendorong meja. Kamu pernah mendorong meja kan? Ketujuh, pengrajin dapat membuat gerabah. Itulah sajian materi pembelajaran 1 subtema 1 tema 7. Untuk mengetahui tingkat pemahamanmu, silahkan kerjakan latihan berikut.
selamat mengerjakan. Sekianlah video pembelajaran untuk kelas 4, tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bisa membantu kamu dalam memahami materi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.